oleh semuanya sama ya. Nah, kalau Anda lihat ke belakang, jadi sebelum materi ini kan kita sudah belajar tentang DNA nanoteknologi ya. Jadi ligase itu sebenarnya digunakan untuk berbagai macam keperluan ya. Jadi kalau di mata kuliah biofarmasi kemarin saya ngajar peptida siklik itu sebenarnya lahirnya dari proses transpeptidasi oleh enzim yang memproses dia. Jadi enzimnya namanya AEP. Jadi AEP itu adalah asparaginase endopeptidase ya. Dia adalah sistem protease yang juga ketika memproses substratnya peptida itu prekursornya itu kemudian meligasi dia sehingga menjadi peptida siklik seperti itu. Jadi ini masih ada kaitannya ya. Jadi di biofarmasi kemarin kita belajar tentang peptida sikliknya, aplikasi untuk therapeutics ya. Nah di sini kita belajar tentang protease atau enzim yang melahirkan mereka. Gitu ya. Nah, tidak hanya itu salah satu contoh yang kita temukan di alam. Jadi di tanaman itu banyak peptida ligase. Kemudian di bakteri ini ada yang namanya sortase ya, sortase. Nah sortase ini mungkin kalau bisa saya bilang ya yang paling lama dipelajari kalau nggak salah ya. Jadi sudah kalau nggak salah ini sejarahnya yang paling banyak dipelajari sortase ini. Jadi awalnya dia ditemukan dari Staphylococcus kalau ya Staphylococcus ya ini ada. Sorry saya ini agak lupa ya. Jadi papernya udah lama sekali kan. Baca. Di Staphylococcus ya benar. Jadi dia dari Staphylococcus aureus. Fungsinya itu untuk assembly atau membuat kompleks protein yang ada di membran sel ya. Jadi dia menyambung gitu ya, membangun kompleks peptidoglycan ya atau protein yang ada gugus gulanya ya. Seperti itu. Nah, protein-protein itu kalau untuk sel fungsinya banyak ya untuk reseptor dan seterusnya ya. Nah, tapi kita di sini akan belajar tentang mesin yang melahirkan mereka. Jadi sortase itu adalah enzim yang ada di dalam permukaan sel dan fungsinya dia membuat protein-protein membran yang lebih kompleks seperti itu. Nah, kalau sortase sendiri ya itu kita langsung ke gambar ya. Jadi saya menjelaskan gambar. Ini sudah kelihatan jelas atau kurang besar, Dek? Jelas, Pak. Halo, gimana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kursor saya terlihat nggak, Dek? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, jadi ini ada beberapa kelompok yang sebenarnya sudah menanyakan ini ya di Q&A ya, tapi saya perlu menjelaskan untuk menegaskan saja. Jadi supaya tidak ada salah paham ya. Jadi sebelum ke sini ya, jadi saya cerita dulu aplikasi. Jadi aplikasinya itu banyak, Dek. Jadi kalau kita ingin melabel itu memberi sambungan sesuatu kepada protein misalnya ya, yang ada di dalam sel atau di luar sel untuk keperluan apapun, misalnya untuk melabeling untuk mendeteksi keberadaan protein misalnya di pertanyaan risetnya seperti ini. Protein A di dalam sel misalnya A ya, Anda tertarik mempelajari protein A di dalam sel itu lokalisasinya di mana saja. Jadi dia letaknya di mana, pertanyaan itu ya. Jadi pertanyaannya kan tadi lokalisasinya ada di mana kan ya. Nah untuk menjawab itu Anda harus bisa melabel protein A. Ya. Jadi Anda harus bisa melabel protein A. Nah ini sekarang bagaimanakah
kita bisa melabel protein A kan gitu. Karena pertanyaannya tadi di manakah protein A itu berada di dalam sel ketika sel itu misalnya hidup ya atau berinteraksi dengan sesuatu atau apapun ya itu nanti. Yang pertama kali kita lakukan harus bisa melabel ya protein A dengan sesuatu yang bisa dideteksi ya. Apa itu? Biasanya kita menggunakan suatu molekul yang bisa berpendar ya atau fluorescence kayak gitu ya atau yang lain ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi kita melabel spesifik ya ini, spesifik protein A saja yang bisa terlabel dengan sesuatu yang bisa kita deteksi. Ya, gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, ini bisa kita lihat di atas ya, gambar atas ini tadi penggambarannya misalnya protein A. Itu ingin kita deteksi keberadaannya misalnya. Nah, yang kita lakukan itu adalah ya apa namanya menyisipkan ya. Jadi kita memasukkan informasi baru ya ke mana ke protein A-nya tadi sehingga dia bisa kita modifikasi lebih lanjut nantinya. Jadi ini contohnya di protein A ya. Kita sisipkan sesuatu yang apa namanya untuk aplikasi kita ya. Dalam contoh ini adalah kita menggunakan sortase ya. Sortase itu mengenali suatu sequence peptida dengan motif LPX PG. Kemudian ada XX ya. Nah, di sini X ini adalah asam amino 20 boleh apa saja ya. Jadi X di sini juga boleh apa saja. Dua ini. Nah, yang LP ini adalah spesifik ya, tidak boleh diganti ya. Ini leucin, prolin, kemudian ada amino asid apa saja, kemudian ada threonine ya. Kemudian ada glycine, kemudian diikuti apa saja. Nah, informasi ini harus kita sisipkan ke protein A yang ada di dalam sel. Caranya gimana Pak? Ya kita lakukan rekayasa genetika. Sehingga protein A atau protein apapun yang ada di dalam sel yang ingin kita pelajari itu akan mengekspresikan lengkap seperti ini. Nah, ini posisinya di mana? Ini adalah posisi di C terminalnya. Ya, jadi kita extend sedikit ya dengan asam amino yang spesifik ini. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, kita bisa melakukan ekspresi ya ekspresi ini sortase ya. Juga diekspresikan di mana agak repot ya. Juga diekspresikan di dalam selnya gitu ya. Sehingga di dalam sel itu ada ini ya dan ada ini dan ada sortase. Itu harapan kita ya karena kita tujuannya adalah sekali lagi ingin mengetahui lokasi protein ini di dalam sel ya, sehingga yang harus kita lakukan adalah kita melakukan ini mengekspresikan juga sortase sebagai enzim yang bisa memproses ini. Nah, satu komponen lagi yang belum ada apa? Komponen yang belum ada adalah ini yang nah ini ya. Jadi kita yang belum ada adalah komponen ini. Nah, komponen ini kita bisa memilih ya. Tentu saja kita memilih yang paling sederhana yang bisa diuptake oleh sel misalnya. Jadi yang bisa diuptake oleh sel adalah peptida kecil ya. Jadi peptida yang berlabel ya. Peptida, kenapa kok peptida Pak? Karena sortase ya dalam reaksinya itu mengenali gugus NH dari glycine, dari asam amino glycine. Dan itu syaratnya. Jadi harus kalau kita pakai sortase harus pakai ini ya. Dan ini kan kecil ya. Jadi misalnya kita pakai polyglycine terus kita label itu dengan sesuatu yang berpendar ya. Itu bisa kita beli dari company gitu ya. Jadi asam amino yang punya label fluorescence yang bisa berpendar pada panjang gelombang tertentu misalnya. Ya, itu kita beli. Kita beli dari perusahaan seperti itu ya. Nah, semua komponen sudah ada sekarang ya. Jadi Anda sudah punya protein yang berlabel ya. Ini kita katakan protein dengan belum berlabel, protein dengan
sequence untuk yang dikenali oleh ligase ya. Dan kita juga ekspresikan ligasenya ya. Terus kita yang dari luar kita tambahkan ini ya. Nah, itu adalah contoh aplikasi. Jadi ketika kita sudah bisa berhasil mengekspresikan ini, kemudian ini, dan kita sudah punya ini dari luar, itu kita tambahkan ke sel ketika dia tumbuh dan seterusnya ya. Nah, harapannya di-uptake oleh sel ya. Kalau sudah di-uptake oleh sel ya, ini tentu saja pasti ada riset terlebih dahulu ya, peptida yang bisa di-uptake oleh sel biasanya itu yang charge positif ya. Yang bermuatan positif ya, kita bisa muati dia dengan arginin ya, lysin gitu ya, terus yang dilabel seperti itu. Tapi tetap terminal N-nya adalah glycine. Jadi tadi ini ya, kita sudah punya semua komponennya dan kita lakukan eksperimen tersebut ya. Nah, untuk itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang bisa dijawab dengan menggunakan peptide ligase ya. Memang pendekatannya agak kompleks, agak rumit ya. Jadi tergantung aplikasi yang ingin kita kita gunakan ya. Jadi bisa di dalam sel, bisa di luar sel, itu tergantung dari kita sendiri. Kalau aplikasi lain misalnya di bidang material ya, jadi protein itu Anda tahu bisa digunakan untuk material, kayaknya itu salah satu topik setelah UTS ya, protein material. Jadi protein material dihasilkan misalnya salah satunya dari penggabungan satu protein dengan yang lainnya. Satu sambung menyambung protein satu disambung ke yang lain menjadi sesuatu yang lebih besar ya. Dan itu secara kolektif akan melahirkan sebuah material dengan properties tertentu. Yaitu bisa bisa dimediasi dengan menggunakan enzim ligase. Ya, kembali ke sini, jadi aplikasinya macam-macam ya. Jadi bagaimana kita menerapkan ini akan tergantung pada itu tadi aplikasi. Nah, ini kita sebut sebagai donor asil karena apa? Dia kalau ini dipotong ya, ada gugus karboksil ya, ini yang terpotong ya. Antara antara asam amino 1 dengan asam amino yang selanjutnya. Jadi dia adalah asil kita sebut sebagai donor asil. Itu gugusnya yang didonorkan dan ini adalah akseptornya asil. Ya. Nah, yang disambungkan itu macam-macam ya, bisa protein besar, tadi bisa peptida, jadi kita bisa menyambungkan peptida ya. Jadi tapi intinya ekornya harus ada LPX, TG ini tadi. Kemudian sel ya, ini contohnya sel. Jadi kalau sel punya protein membran ya, yang dikasih misalnya terminal C-nya ada di luar di luar sel ya. Kita kasih sequence ini. Nah, ini sel ini bisa kita label ya. Misalnya nih kita punya kita ingin mempelajari sel dalam 3 dimensi ya. Bagaimana sel itu sel satu dengan sel yang lain itu berinteraksi dalam space dan ruang dalam space 3 dimensi ya, dalam suatu waktu tertentu kayak gitu ya. Dan kita punya beberapa macam sel ya, misalnya sel A, sel B, sel C gitu ya. Nah, sel A itu nanti kita bisa label dengan menggunakan label misalnya sortis ini ya, kita label dengan LPXTG dan kita label dengan peptida yang punya warna merah misalnya. Terus sel B ya sama, karena preparasinya beda-beda ya. Kita label dengan peptida yang nanti punya kromofor atau punya fluorescence punya ini senyawa yang bisa berpendar di warna biru misalnya dan seterusnya. Nah, itu nanti kita misalnya ya sel-sel itu sudah mengekspresikan ini dan kita lakukan reaksi konjugasi. Kan itu dilabel ya karena sudah berwarna semua, baru nanti sel itu kita mix together gitu ya dalam sebuah kondisi
untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi bagaimana mereka itu berorganisasi secara seluler misalnya. Oh, ternyata sel A itu ada di bawah, sel B itu di tengah misalnya seperti itu. Dan mereka arrangement-nya itu tidak acak misalnya, ada pola-pola tertentu yang bisa kita jawab dengan menggunakan ini. Jadi itu adalah contoh aplikasi yang lain ya. Ini di bidang apa, sel biologi misalnya. Kemudian ada yang lain pakai solid support, ini ya apa, pakai beads atau beads ya, beads itu ya bola-bola itu yang apa namanya, bisa magnetic beads, bisa apa gel beads ya, yang permukaannya sudah dimodifikasi sehingga bisa di label menggunakan LPXTJ. Nah, ini pun ya, jadi Pak ini gimana cara bikinnya Pak? Jadi ini juga dalam tanda kutip ini sebuah konjugasi ya, konjugat ya ini ya. Jadi antara solid support dengan menyambungkan ini dengan LPXTJ itu kan juga sebuah apa konjugasi ya. Jadi contohnya ini bisa dikasih di coating dengan biotin ya. Biotin itu apa namanya vitamin B kalau nggak salah biotin ya. Biotin dikenali oleh streptavidin atau nutravidin ya. Ada 4 sisi pengikatan apa namanya biotin ya. Nah, sehingga kalau sesuatu apa namanya suatu apapun ya itu ada biotinnya nanti streptavidin atau kalau kita pakai nutravidin ya dia akan mengikat di sana. Nah, karena sisi pengikatannya ada 4 ya. Dia kan berikatan satu di sini dengan solid support ya. Nah, ini yang LPXTJ ini bisa kita apa desain dengan punya biotin juga. Jadi di depannya ini ada biotin sehingga biotin tadi akan menempel pada sisi pengikatan lain streptavidin yang sudah menempel di solid support. Jadi apa namanya memang tumpuk-tumpuk seperti itu satu sambungan dengan sambungan yang lain dengan beda model sambungan seperti itu. Nah, itu bisa apa namanya kita generate ya di dalam lab secara secara ya di apa test tube gitu ya. Dan apa namanya kalau sudah punya sistem ini ya, nah baru kita gunakan. Ya ini jadi sekali lagi akan tergantung pada aplikasinya. Misalnya ini tadi Anda mungkin bertanya Pak, aplikasinya apa Pak kalau kita punya magnetic beads misalnya yang punya ini ya, kalau kita sudah punya beads magnet dengan apa LPXTJ misalnya ya, kita menggunakan untuk misalnya ya ini ya Dek ya, bayangan saya Anda punya sebuah protein yang dihasilkan ya, dengan apa, dengan ini, dengan N-terminal G ya, itu mau di-capture misalnya, mau apa namanya, mau ditangkap dikonjugasikan ke sini ya bisa nanti pakai sortis ini terus dikonjugasikan. Nah, nanti aplikasinya macam-macam misalnya Anda punya Pak saya punya ini Pak apa namanya mau saya gunakan untuk antibody misalnya. Jadi ini solid supportnya di antibody gitu ya. Ya bisa saja Anda antibodinya misalnya mau bikin antibody macam-macam atau epitope yang macam-macam ya. Jadi aplikasinya banyak sekali, tergantung Anda yang membayangkan ya. Jadi it can be done for anything. Nah, ini tadi digambarkan sebagai ini Dek. Jadi apa namanya? Sebuah apa ini? Bujur sangkar ya yang diwarnai dengan abu-abu. Jadi ini mewakili apapun ini ada protein, ada peptida, ada sel, ada bisa macam-macam ya. Nah ini bacanya dari bawah sini. Jadi ada sortase ya. Ini dia butuh kalsium, tapi sekarang itu sudah ada sortase yang tidak butuh kalsium ya. Jadi sudah dimodifikasi untuk meningkatkan atau evolve ya, sudah direkayasa, dievolusi sehingga performance-nya jauh lebih tinggi dari yang asalnya ini. Ya seperti itu. Jadi sekarang sudah ada sortase yang tidak butuh kalsium misalnya. Nah ini sortase itu sistein protease, jadi protease sistein ya, sistein itu punya gugus sulfidril atau thiol ya, Anda kenal SH ini ya. Nah ini yang berperanan, jadi apa namanya dia akan menyerang secara nukleofilik di sini ya, ini putus ya, terus disambung, dia ditangkap ya. Nah ini ditangkap, nah, Anda lihat ini, jadi L ini ya, abu-abu LPXT ya ini ya. Yang mana yang di apa namanya, yang di ini adalah
antara T dan G ya. Jadi dia memotong antara ini ya, si nucleophilic attack-nya antara T dan G. Memang ini spesifik. Jadi sortase E ini mengenali sequence spesifik ini. Jadi dia akan memotong di sini. Yang dilepaskan adalah GXX. Nah, ini ada LPXT-nya diikat ya. Ini membentuk thioester ya. Jadi apa namanya? Kompleks thioester. Jadi thioester ini nantinya ya. Nah, ini reaksi apa namanya? Dimediasi oleh air ini hidrolisis ya. Jadi ini keluar LPXT ya. Nah, ini di apa namanya? Terus sorry, kita lihat enzimnya dulu ya. Enzimnya ya. Kembali ke posisi semula. Nah, ini yang sudah dipotong tadi, gugus masuknya itu adalah NH ya dari glycine. Ya, sehingga dia akan nyambung. Jadi bukan istilahnya apa, kalau air yang masuk, OH yang masuk ya nanti ya jadi nggak nyambung gitu loh. Tapi karena dia bisa mengenali ini ya, di dalam sisi katalitiknya yang masuk gugus glycine ini, kemudian itu nanti akan disambung melalui apa namanya, ini transpeptidasi ya reaksinya kalau nggak salah. Jadi dia akan menyambung menjadi ikatan peptida yang baru ya antara T dan glycine ini. Sehingga kita akan memperoleh, jadi ini adalah produk dari ligasi. Ini adalah produk ligasi. Nah, kelemahannya itu apa? Ini reaksinya itu bolak-balik reversible. Ya, Anda lihat di sini ya. Jadi ini ya. Ini sebenarnya sama dengan ini kan, Dek ya. Hanya saja ininya ada kotak yang lain ya. Jadi ini bisa saja nanti reaksinya balik lagi ke sini gitu loh. Sehingga itu adalah kelemahan dari ligase peptida ini, sortase sama butilis dan apa namanya? Kayaknya subtiligase enggak ya. Jadi ada yang kita gunakan ini EIP sama sortase ini kelemahannya itu. Ya mungkin itu dulu dari saya. Ada pertanyaan untuk sortase ya. Saya persilakan. Mohon maaf izin bertanya Pak. Tadi semisal kita ingin membendarkan suatu enzim di sel itu, maksudnya produknya itu yang ini atau yang di sortasenya ini yang berbendar? Oh ini jadi apa namanya, harus senyawa kecil ya Dek ya. Jadi apa namanya, small molecule yang jadi senyawa kecil yang bisa berbendar ya. Jadi ada banyak itu bisa dibeli kok itu Dek. Jadi apa namanya, ketika saya dulu di Amerika itu kita bikin peptida ya. Jadi ini ya, sorry saya jelaskan. Kita bikin peptida ya. Peptida yang bisa dilabel dengan ya, agak mahal sih itu. Apa ya dulu ya labelnya itu, saya lupa senyawanya ya. Dan itu merah kayaknya ya. Jadi kita dulu memilih itu karena itu paling murah gitu ya. Jadi paling murah. Mesti kayak gitu ya, memilih yang paling murah dan yang paling banyak di. Jadi senyawa yang berwarna intinya itu ya. Jadi ada senyawa yang bisa dia berwarna atau dikenai energi sehingga dia berwarna gitu kan ya. Jadi itu kita sintesis di lab ya, atau kita beli ya. Jadi waktu itu waktu di Amerika kita beli ya. Jadi kita bikin peptidanya yang bisa dikonjugasikan dengan ini. Saya agak lupa juga kita beli atau jadinya apa ya dulu. Kayaknya bikin sendiri ya. Terus senyawa ininya kita beli, terus kita reaksikan di lab sehingga terkonjugasikan gitu ya. Nah baru ini jadi ini. Nah jadi ini. Dan ini tadi yang kita masukkan di mana, di dalam tabung reaksi untuk bereaksi dengan ini. Jadi kalau contohnya ini ya berarti misalnya saya tadi bilang untuk memudahkan intake
uptake dari luar sel. Jadi sel itu biasanya itu ini yang kita tahu ya, asam amino yang positif. Jadi peptida bermuatan positif tinggi itu uptake selnya besar gitu loh. Jadi kalau nggak salah melalui mekanisme pinositosis ya. Jadi bagaimana sel itu menguptake sesuatu dari luar sel ke dalam dirinya ya, makropinositosis. Nah, itu biasanya untuk peptida-peptida yang bermuatan positif, sehingga ini ada beberapa glycine, misalnya 3 glycine GGG plus RRR ya. R itu kan apa R itu? Lali lysin sama satunya tadi apa yang bermuatan positif ya. Nah, kalau lysin itu K ya, K itu bermuatan aspar apa? Opor ya R itu Masya Allah kok jadi lali. Aspartat ya. Ya. Itu ya deh ya. Apakah menjawab atau malah bingung kamu? Masih bingung yang ini Pak, yang produknya ini maksudnya apa Pak, produk yang LPXT GN ini Pak? Yang LPX yang hasil mana sih? Yang sortasenya dia bereaksi dengan hasil aseptor menghasilkan ini Pak yang di bawah itu Pak. Nah ya yang itu Pak. Ini. Iya. Kamu bingungnya ini dek? Iya. Jadi bingungnya di mananya? Jadi ini ya sekali lagi ini bujur sangkar ini ya. Bujur sangkar ini bisa protein ya. Inilah bisa ini ya, peptida, bisa sel atau bisa solid, bisa apapun ya. Bisa apapun yang punya buntut atau ekor ini. Paham ya? Itu dulu paham. Ini ya yang bagian yang abu-abu ini. Kalau yang ini, nah ini juga macam-macam. Tadi saya ceritanya ini adalah label peptida yang berlabel. Punya istilahnya apa? Punya senyawa yang berpendar atau berwarna ya. Itu saya kasih contoh tadi yang ini. Ya. Bisa jadi ini itu bisa protein juga, Dek. Ya. Atau ini itu sel gitu ya. Atau solid support. Sehingga Anda itu bisa menggabungkan yang kiri ini dengan yang kanan ini dengan kombinasi yang macam-macam yang berbeda-beda. Tentu saja kalau di dalam sel tadi contoh saya terbatas pada sesuatu yang bisa diuptake oleh sel atau bisa kita ekspresikan di dalam sel. Misalnya ya, Anda punya ini protein A dan protein B, Anda ingin gabungkan ya di dalam sel. Tapi ngapain gabungkan di dalam sel? Kalau gabungkan di dalam sel ya sudah kode genetiknya saja yang disambung gitu loh. Anda nggak perlu ini gitu ya. Jadi itu agak aneh kalau mau gabungkan dengan shortage ya. Jadi kalau Anda punya misalnya protein A mau digabungkan dengan protein B yang dihasilkan oleh sel yang berbeda, ya, itu Anda bisa menggunakan ini. Walaupun sebenarnya kalau mau gabungkan ini antara protein satu dengan yang lain, nggak usah pakai ini, kita secara genetik saja digabung mulai ini sampai ini ya, nanti dia akan melahirkan protein yang sudah terfusi. Oh baik Pak, terima kasih banyak sudah jelas. Sudah jelas. Kalau masih bingung nggak apa-apa loh ya. Ini jadi fungsinya peptida ligase ini dia mengenali sekuens peptida ya untuk dipotong dan dikonjugasikan dengan sesuatu yang lain yang dia kenali. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Pak izin bertanya Pak. Tadi kan itu reaksinya reversibel ya Pak. Berarti nanti kayak bakal membutuhkan substrat terus-menerus gitu Pak, sampai kayak dapat produk akhir yang diinginkannya gitu. Ya betul. Jadi dalam satu waktu itu selalu ada produk dan selalu ada ini deh kembali lagi dalam satu waktu karena ini reversible. Ya. Sehingga maksimal itu ya memang 50-50 ya. Jadi antara ini dan ini kan gitu, karena memang reversible dia. Memang seperti itu sehingga
apa namanya, banyak upaya yang dilakukan misalnya untuk apa namanya, saya nggak tahu ini orang kimia yang pinter ya, orang kimia itu mendesain apa namanya gugus masuknya ini ya, ini ada gugus proteksi yang menyebabkan dia nggak bisa balik gitu misalnya ya. Itu ada orang-orang kimia biasanya yang mempelajari hal-hal seperti itu. Jadi untuk meningkatkan efisiensi apa namanya, dengan memutus ini reaksi baliknya itu bisa saja pakai gugus proteksi atau apapun ya yang digunakan secara kimiawi seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Atau opsinya ini harus langsung diseparasi. Jadi Anda punya sesuatu ya misalnya ini tadi dan sortesnya ya. Jadi sortes sama ini itu diimobilisasi sehingga mereka tidak ketemu terus gitu ya. Nah itu strategi yang lain juga bisa seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya monggo. Yang lain mau silakan. Oh, ada deh di paper yang lain ada. Memang di paper ini tidak ada. Ini yang saya tahu ya, kalau sortes itu butuh kalsium yang biasa ya Pak. Dia kalau nggak salah pH-nya itu mendekati netral. Ini yang saya ingat ya, sorry kalau salah ya, udah bertahun-tahun yang lalu. Kemudian kalau yang EIP itu ada pH tertentu ya, cenderung ke asam ya, dia untuk transpeptidasinya. Seperti itu. Nanti saya jelaskan. Jadi reaksinya di dalam tabung reaksi tidak di dalam reaktor ya. Jadi tabung reaksi suhu ruang gitu ya. Mereka suhu ruang sudah bisa. Jadi apa namanya nggak perlu di temperatur tertinggi, tekanan nggak usah ya. Jadi mereka enaknya kan gitu. Jadi reaksi enzimatis ini apa namanya mild ya, artinya tidak butuh input energi tinggi ya, seperti halnya apa namanya reaksi-reaksi kimiawi biasanya seperti itu. Nah itu buffernya terutama yang pH itu mereka kadang-kadang butuh apa ion tertentu yang dalam hal ini misalnya ini sortes ini kalsium ya yang normal. Kalau sudah dimodifikasi, ada yang sudah dimodifikasi dia nggak butuh kalsium ya dia. Jadi bisa tanpa kalsium dengan apa namanya dengan buffer biasa, misalnya buffer fosfat pH 7 itu dia bisa kayak gitu. Itu ya Dek ya. Yuk. Pak izin tanya. Yuk. Itu kan reaksinya reversibel, tapi yang di atas itu LPX protein yang ada LPXT-nya itu nyambung sama sortase A. Berarti ada suatu saat di mana sortase A-nya itu bukan habis sih, kayak nyambung semua sama LPXT, jadi reaksinya berhenti gitu, Pak. Ini ya maksudnya. Reversibelnya kan ke atas sana, bukan jadi proteinnya nggak berdiri, enzimnya nggak berdiri sendiri gitu loh. Ya, reversibelnya antara kondisi ini sama ini kan Dek. Begini. Nah, jadi memang apa namanya ini itu bisa juga dia ada rute lain. Jadi ini dipanen ini. Jadi ini dipanen untuk jadi thioester ini dipanen untuk ke native chemical ligation ya. Itu. Jadi memang apa namanya orang-orang macam-macam ya orang apa eksperimennya. Tapi kalau Anda tanya, Pak ini numpuk di sini enggak karena ini apa namanya yang namanya reaksi kesetimbangan itu ya apa either way ya arah ini dan ini itu juga terjadi dalam proporsi yang sama ya. Saya nggak tahu kinetikanya ya, jadi kok saya nggak pernah lihat ya. Artinya apa kinetika itu lebih cenderung dia ke sini atau ke sini gitu loh. Saya nggak pernah tahu ada orang nggak mempelajari kinetikanya itu ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini panahnya sama kan, kalau kimia kan panahnya sama ke apa ke kanan ke kiri gitu, artinya
sama itu lajunya kan ke kanan juga ke kiri gitu. Artinya ini sama, sehingga nggak akan terjadi penumpukan di satu intermediate. Ini kalau ini kita bilang intermediate, ini ya awal gitu ya, sehingga nggak akan terjadi penumpukan di satu state ya. Tapi kalau misalnya LPXT-nya jauh lebih banyak daripada GN itu, dia bakal numpuk di atas dong, Pak. Jadi kita bisa dapat produknya tanpa perlu gimana ya? Kita bisa dapat produknya aja gitu loh, yang sesuai dengan jumlah GN-nya. Jadi misalnya ininya banyak ya, jadi ada berapa kali lipat molar ya. Jadi tapi tetap kan ini terjadi kan. Jadi ketika nyambung ada yang putus, tapi meskipun dia jumlahnya lebih banyak ya, tapi kan tetap aja dia ada yang posisi ini, terus ketika ini terjadi lagi ada lagi yang terputus itu loh dia. Paham ya? Gimana ya? Regardless of the kan gitu kan. Kan soalnya kalau LPXT-nya banyak berarti sortase-nya bakal banyak nempel sama LPXT kan. Ya, tapi kan ini tadi ya yang berpengaruh adalah laju ininya kan. Jadi laju penyambungan sama laju pemutusan kan gitu. Kalau lajunya sama tapi dia nggak bisa nyambung karena GN-nya udah habis kan. LPXT-nya kan jauh lebih baik daripada GN. Ini ya maksudnya ada ini juga gitu ta? Iya, kan kalau LPXT-nya jauh lebih baik dari GN berarti kan sortasenya dia bakal nyambung sama LPXT dan dia nggak bisa nyambungin LPXT ke GN karena GN-nya udah habis. Kalau ininya sudah habis, tapi kan ini tetap sama, ininya akan seperti itu kan? Jadi kayak kita mastiin sortasenya berikatan sama semua sortase A berikatan sama LPXT, jadi kita bisa misahin yang LPXT GN-nya. Kita bisa sebentar. Anda mau memperbanyak apa ini? LPXT. Jadi LPXT-nya dibanyakin, jadi semua sortase A dia bakal nempel sama LPXT. Nah itu nggak mungkin. Jadi dia nggak bisa ngereversibel. Jadi dalam itu yang nggak bisa terjadi karena apa? Dalam satu waktu ya itu pasti pemutusan terjadi, penyambungan juga terjadi. Sehingga pasti karena reaksinya itu ke arah kanan dan kiri sama, atas bawah ini sama ya, itu pasti ada satu yang bebas, ada satu yang terikat. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi kalau Anda mau meningkatkan konsentrasinya, itu memang akan berpengaruh ya. Tapi it will not fully occupy ya sortage A gitu loh dek. Saya paham maksud Anda sih, Anda mau pengennya driving ke kalau secara reaksi kimia, jadi kita mendrive ke satu arah itu dengan meningkatkan konsentrasinya ya. Tapi itu pun akan itu ya itu yang jadi limitasi ya, istilahnya apa itu bottleneck-nya ya, itu adalah efisiensi katalitiknya dia gitu ya. Dan karena efisiensi katalitiknya itu rendah ya, jadi di sini juga dijelaskan, jadi karena ininya rendah ya, dia tetap nggak bisa kita istilah push untuk towards ini ya, towards pembentukan produk seperti itu. Ya, I hope that explains. Ya dek ya, sorry saya kalau ada yang tidak jelas atau salah paham mungkin saya. Udah jelas kok Pak. Terima kasih. Itu ya, oke. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ini yang pertama ya. Jadi kalau selanjutnya ini mirip ya. Butylase ini juga reaksinya transpeptidasi ya.
Cuman sisi pengenalannya lebih sederhana ya. Jadi aspartat atau asparagin, R tadi ini ya, R itu arginin ya, arginin dan lysin itu positif ya. Ini sekarang kita ke sini. Jadi butylase ya, ini nama enzim yang diisolasi dari bunga telang ya. Jadi bute itu dari bunga telang ya. Jadi Anda kalau lihat ada bunga telang di rumah orang gitu ya, itu punya enzim ini. Bunga telang itu Anda tahu kan bunga telang, tahu nggak, Dek? Saya nggak tahu. Tahu Pak, yang warnanya biru ya Pak. Ya, betul. Nah, itu enzimnya ditemukan oleh grupnya Profesor James Tam ya, dari Singapura ya. Itu tahun 2013 atau 14 gitu ya. 14 kalau nggak salah. Nah, itu jadi ya ini kita kecolongan ya. Kecolongannya apa? Jadi profesor saya itu saingan beratnya profesor dari Cina ya, James Tam itu. Jadi mereka berhasil menemukan ini duluan ya dibandingkan kelompok kita. Jadi waktu paper itu keluar, wah rame di lab itu ya, rame sekali. Jadi ya istilahnya kalah gitu, nggak terima gitu ya. Jadi memang ini adalah enzim yang dari dulu ingin dikarakterisasi, diidentifikasi dan dikarakterisasi yang dari bunga telang itu. Karena awalnya yang menemukan peptida siklik di bunga telang itu dari grupnya profesor saya. Jadi namanya Aaron Post ya. Jadi Post itu salah satu PhD student ya. Jadi dia agak lebih senior dari saya ya waktu itu. Dia menemukan di bunga telang itu. Jadi gitu ceritanya, sehingga kita kecolongan ketika bunga telang, karena bunga telang kan Asia ini ya, dari Asia Tenggara gitu ya. Di Singapura banyak, ketika mereka tahu publikasi kita waktu yang Aaron Post itu, langsung kayaknya mereka langsung hunting ini ya enzimnya gitu ya. Nah, jadi itu ditemukan 2014 ya, jadi 2014an seperti itu. Dan ini berbeda dari sortes ya, sisi pengenalannya lebih sederhana dan dia sangat efisien memang ininya, catalytic very efficient. Jadi perbandingan molarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan substratnya. Jadi itu bunga telang ligase ya, butylase itu bunga telang ligase. Ya, dia mengenali NDHV. Jadi N atau asparagin atau aspartat dan histidin valin. Jadi kalau kita punya itu, gambarnya di bawah ini ya. Jadi kalau kita punya itu ya, ini ini gambarnya agak sulit ya. Jadi bacanya dari bawah deh. Jadi ini karena panahnya gini agak susah. Jadi bacanya dari bawah dulu ya. Biasanya kan kita baca kiri kanan gitu ya, atas bawah, tapi ini dari bawah. Sorry, oke. Jadi dia juga sistem protease ya, gugustiol ya, ada sulfitril di sini. Kita punya substrat dengan NHV ya, ini buntutnya ekornya NHV, dia akan motong di sini ya, sehingga keluar HV ya. Nah ini membentuk thioester ya. Nah ini kalau kita punya substrat yang lain ya tadi ya, X1, X2 ya. Nah kalau bunga telang ini persyaratannya agak berbeda ya. Jadi dituliskan di sini X1 ya, yang ada di posisi ini itu adalah semua asam amino kecuali ya prolin, aspartat dan arginin. Glutamat ya, itu glutamat ya. Jadi nggak boleh ada prolin di posisi ini, ada aspartat atau glutamat. Kemudian di X2 itu harus ILV atau C, harus ya. Jadi itu akan menentukan efisiensi dia. Jadi ini sudah dikarakterisasi dengan lengkap ya. Jadi persyaratannya adalah posisi 2 ya, X1 dan X2 saja. Jadi kalau sortes tadi adalah glycine ya. Glycine polyglycine ya. Jadi beda dengan bunga telang ini. Nah, nanti hasilnya ya ini tadi
gabung dengan ini. Jadi utuh ya. Jadi seperti itu, dan ini cuma 3 residu, jadi 3 residu saja, tidak seperti bunga shortage tadi yang agak banyak ya. Nah, ini digunakan untuk nyambung antar molekul bisa ya. Jadi yang tadi abu-abu sama hitam yang seperti yang di atas tadi. Atau dalam kasus peptida siklik ya, intra itu antar dia sendiri ya, bukan antar molekul tapi di dalamnya dia sendiri ya. Jadi kalau kita punya substrat, jadi kalau kita punya peptida dengan buntut NHV dan kepalanya X1 X2, ya ini akan diproses dengan mekanisme yang sama ya, tapi nanti N-nya ini disambung ke X-nya ini. Jadi akan jadi seperti ini. Nah, itu ceritanya bagaimana dia melahirkan peptida siklik yang ada di tanaman. Ya, dan ini kita bisa gunakan untuk konjugasi protein dengan molekul yang lain ya. Jadi percobaannya grupnya TAM itu bunga telang ini sudah digunakan untuk macam-macam keperluan. Jadi untuk menyambung protein besar dengan kecil, protein besar dengan besar, dan seterusnya ya. Jadi mereka sudah mengeksplorasi limitasi dari penggunaan bunga telang ini. Saya kira sudah dioptimasi juga ya. Cuma sampai kalau nggak salah ini susah. Sini dulu saya juga nyoba ketika di Amerika ya. Saya coba mengekspresikan ini juga nggak berhasil ya. Kalau di laporan ini sih dia bilang kalau sampai saat ini belum berhasil ya bunga telang ini diproduksi diproduksi secara seluler di mikroorganisme kalau nggak salah. Nah, tapi untuk 2020 ini saya nggak tahu, saya tidak mengikuti ini ya. Kemungkinan juga sudah berhasil overekspresikan dengan host tertentu ya. Itu ya. Jadi ini bunga telang ligase ini adalah sekali lagi adalah salah satu EIP ya, asparaginase endopeptidase ya. AEP itu ada banyak macamnya ya. Jadi postdoc di grupnya David yang waktu saya di Australia itu dia mengeksplorasi macam-macam AEP. Jadi AEP itu ada yang memang dia protease ya, tapi katanya si Mark itu ada yang lebih ke arah ligase. Jadi ada yang berevolusi ke ligasi ya untuk secara spesifik mengkatalisis ligasi, dan ada yang tidak seperti itu. Dan itu sudah dikarakterisasi secara struktural ya, itu publikasinya tahun 2019 kalau nggak salah ya, atau 2020 saya lupa. Jadi seperti itu perkembangan terakhir yang saya tahu ya terkait bunga telang. Nah, untuk yang lain mungkin Anda bisa baca ya, ini ada subtiligase ya, ada tripsiligase. Jadi ini dari tripsin ya, terus ada dari subtilisin. Nah, ketika saya di Amerika ini saya mau cerita sedikit pekerjaan saya di sana ya. Jadi kita ini kalau nggak salah sudah ada satu kelompok yang baca ini juga ya dari pertanyaannya. Jadi yang kita lakukan waktu itu, jadi sebentar konteksnya dulu. Jadi konteksnya adalah di bidang nanoteknologi ya, DNA nanoteknologi, seperti yang sudah dipresentasikan teman Anda, ya itu menggunakan konjugat protein dan DNA. Ya. Nah, metode konjugasi itu ada banyak ya. Jadi konjugasi itu ada banyak, ada yang spesifik dan ada yang tidak spesifik kan gitu kan. Nah, kalau keperluan kita itu menyambung sesuatu itu banyak ragam ya. Banyak ragam itu misalnya kita punya komponennya banyak, 5 komponen ya. Nah, 5 komponen ini mau kita sambung menjadi sesuatu sebuah kesatuan ya. Anda bisa bayangkan antara komponen 1 2 ada satu sambungan ya. Komponen 2 3 ada satu sambungan dan seterusnya. Sehingga di sini misalnya kita membutuhkan 4 penyambungan yang spesifik ya. Nah, 4 ini ya kalau mau disambung dalam satu waktu nggak bisa, karena harus spesifik tadi ya, sehingga Anda harus punya mekanisme spesifik untuk menyambung metode sambungan 1, 2, 3 dan 4 ya.
Nah, kalau terpisah-pisah artinya Anda menyambung 1 dan 2 dulu ya, komponen 1 dan 2 misalnya, kemudian itu kita purifikasi, kemudian komponen 1, 2 yang sudah disambung tadi disambung lagi dengan komponen 3 ya, terus kita purifikasi lagi. Kalau ini menggunakan metode 2 metode ada 1 metode ya. Jadi harus bertahap seperti itu dan lazimnya ketika kita purifikasi itu yield-nya sedikit sekali, Dik. Jadi apa namanya, pekerjaan nanoteknologi itu susahnya di sana ya. Jadi kita mau membangun sesuatu itu constraint-nya banyak sekali ya. Belum lagi kalau strukturnya itu tidak fungsional atau tidak jadi seperti itu. Jadi ketika tahapan purifikasi ya, jadi setiap tahap purifikasi itu akan menghabiskan waktu, menghabiskan uang ya, dan yield-nya itu kecil sekali. Sehingga untuk komponen yang banyak ya, atau multi komponen ya, dan kompleksitasnya lebih tinggi, kita itu membutuhkan mekanisme penyambungan yang spesifik sehingga tidak perlu seperti tadi itu harus nyambung satu-satu dan dipurifikasi satu-satu ya. Nah, salah satu alternatifnya adalah mencari enzim-enzim yang bisa mengkatalisis reaksi reaksi ligasi, namanya ligase ya, enzimnya. Nah, pada waktu saya di sana kita itu menguji hipotesis ya. Jadi hipotesisnya apa? Hipotesisnya itu dugaan saya dulu tanaman itu punya potensi untuk dieksplorasi sebagai sumber enzim ligase. Itu hipotesis saya. Ya, terus yang kita lakukan itu kita screening ya, itu nanti kita kembali lagi ke gambar itu ya. Jadi yang kita lakukan ya, itu saya di kampusnya ASU sama student saya dari biologi dulu namanya Z ya. Jadi dia summer student di sana, jadi kita rekrut dia dari alumni Brawijaya ya waktu itu. Datang ke sana anak biologi, kita sampling tanaman yang ada di sana di ASU sana, Arizona State sana. Jadi kita keliling waktu summer ya, panas sekali waktu summer itu, kita keliling, kita cari tanaman-tanaman yang sudah diidentifikasi. Jadi di sana itu tanaman itu dilabel ya. Jadi kita keliling kampus, kita koleksi sampel ya. Dan kita bawa ke lab. Terus di sana kita hancurkan sampelnya. Jadi sampelnya sampel daun ya. Jadi sampel daun. Nah, kita hancurkan ya. Kita hancurkan untuk kita identifikasi apakah ekstrak dari tanaman itu mengandung enzim yang bisa melakukan reaksi ligasi. Nah, untuk mengujinya bagaimana? Ya, jadi ini skema A. Jadi skema A itu kita di sini hipotesisnya karena kita resource-nya terbatas juga ya. Jadi waktu itu kita menggunakan salah satu substrat untuk kita uji ya. Nah, tapi skemanya seperti ini. Jadi kita menggunakan EIP ya. Jadi asparaginase endopeptidase, sekali lagi ya, AEP ini butilis ya, bunga tulang tadi ya, butilis 1. Itu salah satu EIP, ini sebagai gambaran saja ya. Jadi enzim EIP ya, itu mengenali sebuah substrat ya yang punya motif NHV ya, di posisi P1 aksen dan P2 aksen. Ya. Kalau enzim ini ketemu dengan substratnya ya, maka yang terjadi adalah ada reaksi pemotongan ya, mengeluarkan HV tadi, dan ada reaksi penyambungan ya, sehingga menjadi produk yang namanya peptida siklik. Ya, ini adalah skemanya. Menggunakan skema ini kita melakukan screening atas 39 ekstrak tadi ya. Jadi yang kita gunakan ini adalah substrat dari bunga matahari ya, namanya SFTI. Jadi sunflower trypsin inhibitor, ini juga saya jelaskan ketika di biofarmasi kemarin. Dengan apa? Dengan ini extension NGL. Ya, karena apa? Karena saya ingin mengetahui apakah di tanaman-tanaman lain itu punya AEP, asparaginase endopeptidase, yang bisa mengkatalisis reaksi ligasi. Ya, sebagai model substrat, dan ini sebagai model substrat, dan ini sebagai model enzimnya. Ya, kemudian yang kita lakukan adalah substrat ini ya,
kita inkubasi ya 37 derajat 1 jam dengan ekstrak tanamannya. Ya, setelah itu ya harapan kami itu jadi ada IEP di sana yang akan memotong dan akan menyambung. Nah, hasil reaksi ini jadi kita lakukan analisis menggunakan mass spektrometri. Jadi spektrometri massa ya Anda lihat di sini masing-masing ini punya massa Dek ya. Jadi kalau kita deteksi ini ya kita akan bisa menyimpulkan bahwa di dalam reaksi itu terdapat enzim AEP yang bisa melakukan reaksi ligasi. Nah, yang kita temukan itu adalah 12 dari 39 itu punya aktivitas ini. Ya. Kemudian 8 dari mereka itu punya aktivitas ini. Yang kita ketemukan dan kita ada salah satu yang kita konfirmasi, artinya konfirmasi itu menggunakan metode yang lebih advance ya, MS ya. Itu satu terkonfirmasi bahwa memang peptidanya itu siklik beneran. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk ini salah satunya ya. Jadi sekali lagi tujuannya tadi konteksnya apa? Kita ingin mencari ligase yang baru, yang spesifik untuk keperluan konjugasi ya. Nah, eksperimen kami itu membuktikan bahwa sebenarnya ini kan cukup banyak ya. Jadi dari 39 itu ya bisa mengenali substrat yang bukan dari endogenus ya, artinya ini kan substrat asing bagi tanaman itu, tapi dia bisa mengenali dan bisa menyambung ya. Artinya potensi tanaman untuk dieksplorasi sebagai sumber ligase itu cukup tinggi ya seperti itu. Nah, ya itu inti dari paper ini, dan ini kita ini salah satu contoh kromatogram spektrometri massa ya. Kemudian yang satu kita kuantifikasi ya, itu menghasilkan peptida siklik, tapi meskipun kecil sekali ininya ya hasilnya. Jadi ini dulu kita kerjakan 6 bulan di sana ya, karena ini proyeknya anak summer student ya, mereka cuma 6 bulan berada di sana ya. Jadi waktu itu saya memikirkan proyek yang bisa dilakukan secara cepat dan cocok dengan anak biologi ya waktu itu. Dan apalagi cocok untuk keperluan center kita. Jadi center kita ada di DNA Nanotechnology. Jadi ya tugasnya memang menyambung-nyambungkan sesuatu ya, topik coba disambung-sambungkan gitu. Ada anak biologi, ini kita perlu ligase baru dan seterusnya. Udah kita ini aja, kita eksplorasi tanaman di sekitar kampus yang bisa menghasilkan ini. Oke, itu adalah salah satu metode cara yang bisa kita lakukan untuk mengeksplorasi sumber atau menemukan ya sumber-sumber ligase yang baru. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Maaf Pak, saya mau tanya. Iya. Itu kan tadi kan katanya Bapak dipotong terus. Sebentar dek, sebentar ya, sebentar. Oke Pak. Terus
Oh iya Dek, sorry. Ada telepon dari industri itu tadi minta meeting habis ini. Sorry, ya silakan. Mau nanya Pak, tadi kan kata Bapak dipotong terus kita nyari enzim ligase gitu ya. Itu Bapak sebelumnya udah prediksi apa bisa ligase atau memang semuanya dipotong terus mencari kemungkinan dia bakal meligase gitu Pak? Oh yang ini Dek. Iya. Jadi awalnya ya ini nggak tahu hipotesis ya. Jadi hipotesis itu kita uji ya. Awalnya kita menguji satu Dek. Jadi kita bikin ini ya. Kita bikin peptida ini, kemudian waktu itu saya itu waktu jalan ke kampus ya itu ya. Itu saya menemukan tanaman ya. Jadi tanaman dari famili ini, dari famili Fabaceae. Fabaceae itu familinya Clitoria ternatia itu yang bunga telang itu. Taunya dari mana? Taunya dari bentuk bunganya. Bentuk bunganya itu mirip gitu ya. Bentuk bunganya mirip loh. Waktu itu bersemi gitu ya. Saya ingat itu jalan jemput anak saya waktu kan dekat sekolah, dekat ini kampus ya. Terus saya lihat loh ini ada tanaman kok kayaknya bunganya mirip ya. Saya bawa deh itu daunnya ke kampus ya. Kita terus coba ini. Jadi kita ceritanya gitu dulu ya. Awal kali ya. Jadi karena waktu itu saya itu nyari apa ya tanaman violet di sana itu enggak ketemu. Jadi sebagai informasi, jadi violet ya, violaceae itu semua tanaman violet yang sampai saat ini di screening itu pasti punya peptida siklik di sana. Artinya dia punya protease yang bisa memproses untuk ligasi. Nah waktu itu saya di sana enggak ketemu deh, saya nyari hunting violet, saya ke museum herbarium juga enggak ada di sana ya. Terus itu waktu jalan-jalan itu kok pengen ngambil ini ya coba saya gitu ya, saya coba di kampus ya, terus kita sintesis ini ya. Ya terus ini saya lakukan satu sampel itu Dek, jadi satu sampel itu lah kok ada gitu ya, bisa dia bentuk jadi SFTI gitu loh. Ya jadi ini adalah sunflower tristin inhibitor dengan dengan belakangnya N ya, kalau aslinya itu D kan gitu ya. Nah dari sini kita langsung expand, wah ini berarti hipotesis saya bisa diuji nih kayak gitu. Nah itu kita expand dari satu itu menjadi ini 39 tanaman yang bisa, awalnya 40 tapi ternyata 40 itu satu itu sama dengan ada 2 yang duplikat ya. Duplikat gitu loh. Sehingga kenapa kok angkanya aneh 39 itu kita nyari itu sebenarnya 40 ya waktu itu ya, banyak sekali sebenarnya ya. Kita bingung sampean. Nah ternyata setelah kita klasifikasi lagi, oh ternyata hanya 39 ya. Dan memang angkanya agak aneh. Nah itu kita screening ini ya, jadi ekstraknya ya, jadi Anda lihat di sini itu ini SFTI NGL itu yang ini. Itu yang ini, sorry, ini yang ini ya. Terus SF linear itu yang ini loh, yang ini ya, sampai N. Kalau yang siklik itu yang ininya nyambung ya. Jadi SLC ya. Jadi itu kita screening ya semua tanaman ini ekstraknya ya. Jadi ketika kita uji itu pakai crude extract dan protein fraction. Ini protein fraction ini amonium sulfat. Jadi kita presipitasi amonium sulfat ya. Jadi kita lihat di sini, oh dia nggak ada. Jadi ini yang substrat S tadi nggak ada sama sekali, nggak terdeteksi. Ini yang linear tidak terdeteksi, yang siklik juga tidak terdeteksi. Nah ini artinya apa kalau negatif semua? Semuanya hancur semuanya oleh protease kan gitu kan. Jadi ketika kita ekstraksi ini, baik substratnya maupun protein itu proteasenya kan kerja itu semuanya. Nggak bisa diinhibisi ya. Jadi jadi negatif semua. Nah kemudian di tanaman lain itu ini masih ada ya SFDI. Di yang ini ya substrat tadi yang utuh tadi di crude extract maupun protein ada. Nah, linearnya enggak ada. Artinya apa? Artinya dia tidak diproses menjadi linear atau ini. Dan proteasenya bisa kita inhibisi. Karena ini masih terdeteksi ya. Nah, terus misalnya saya cari yang positif. Nah, ini positif ini. Nerium oleander. Ini ada ya, ini ada artinya apa?
Artinya semua substratnya itu tidak semuanya terkonversi menjadi linear sama cyclic ya. Kalau kita lihat ini ya. Ya kalau ini ada berarti tidak semuanya diubah menjadi ini dan ini. Ini kan tadi positif ya, positif, ini juga positif, ada positif. Artinya semuanya ada. Ini yang ini semuanya ada, itu artinya itu. Jadi tidak semuanya diubah menjadi peptida siklik atau linear yang ini. Gitu. Nah ini ada yang menarik kayak gini nih, ada crude extract ada, protein fraction tidak ada. Nah ini juga sama kayak gini. Jadi sebenarnya apa namanya, kita waktu itu ini saya mengajukan grant untuk pendanaan. Nah tapi tidak lolos gitu loh. Akhirnya proyek ini nggak bisa kita teruskan. Sehingga ya memang berhenti gitu ya, memang riset itu gitu ya, kalau nggak ada dananya ya nggak bisa diteruskan, akhirnya berhenti. Sehingga memang ini akhirnya hanya progres saja, ya. Sehingga karena waktu itu nggak dapat dana, terus saya juga harus pulang ke Indonesia, ya sudah ini ya kita wrap up menjadi sebuah paper. Jadi ceritanya gitu deh. Itu ya, sudah jelas kira-kira? Sudah Pak, sudah jelas. Makasih. Jadi kita menguji hipotesis itu ada dasarnya. Jadi kita uji satu dulu ya. Dan itu pun ya beruntung ya, beruntung saja. pas yang pertama kali diuji itu pas yang menghasilkan gitu ya. Itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak izin tanya Pak, dari linear ke siklik kenapa masanya bisa berkurang ya Pak? Oke. Dari linear ke siklik kenapa masanya bisa berkurang ya? Kira-kira kenapa deh? Ligase biasanya kalau yang tadi sih dia H sama O nggak sih? Masa yang berkurangnya lumayan banyak gitu Pak soalnya. Oke, kalau kita lihat ini ya. Ini yang terpotong yang mana, Dek? GL. Sorry ada potong rumput di luar itu loh ya. Sorry kedengarannya. Oke. Kalau kita potong ini, apa yang keluar, Dek? GL. Oke, kita lihat ya di Oh, kamu nggak bisa lihat ya? Sorry. Ini saya share screen ya. Apa caranya itu? Nggak kelihatan, Dek? Udah. Itu kelihatan enggak kamu? Kenapa gede namanya? Kelihatan Pak, kelihatan. How to expand this gini. Oke, good. Terus siapa sih ini? Siapa ini gesernya ini? sorry ini. Bentar, ini laptop saya itu layarnya kecil loh soalnya. Saya bingung ini apa ini geser ke sana. Kok gak iso? Sorry dek. Wes kata. Ya Pak. Ya ini. Jadi 188. Ya. Benar nggak ini? Iya. Coba deh kamu kayak kalkulator ya. Enggak, pertanyaan saya yang dari linear ke siklik Pak. Sorry. Mana? Oh, bukan dari sini ke sini. Iya. Dari Ini linear ke siklik. Loh, ini nggak berubah dari sini, Dek. Yang kamu tanyakan apa? Ini ke sini. Ini ke sini. Iya, masanya ini turun. Ke sini. Ya, karena kehilangan ini air. Kan ligasi itu kan sebentar ada kok. Bentar. Tight bond gitu ya. Sorry. Ini kelihatan enggak kamu? Ini kelihatan? H2O itu ya? Kelihatan enggak ini Kelihatan Mbak, ada H2O itu. OH sama H. Ya. Ini kan 18. Masanya kan 18. 16 plus 2. Ya.
Oh kan 16, H Iya. kan 2, H Dua, kan 1 ya, 18 kan. Jadi Iya. dia kehilangan ini kan 18. Oh iya, Ya betul ya, gitu. sorry lupa. Nggak Hitung apa-apa beneran. ya. Kalau belum pernah kerja ginian memang apa. Saya aja yang kerja ginian suka lupa kok. Ini berapa ya? Masanya berubah ya gitu ya. Harus ngitung pakai kalkulator ya. Saya pakai kalkulatornya ini apa namanya? Ya pakai ini, apa ini jenenge ini. Ya ini. Kita sekuensnya kita masukin gitu ya. Nanti kita ada modifikasi enggak gitu terus calculate gitu aja. Gitu. Ini masanya memang beda dari kita kalkulasi estimasi ini yieldnya dari masa ini dari intensitas ini. Sorry ya. Oke, gitu ya. Sama Patrick ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Pak izin bertanya kembali Pak. Yuk. Berarti untuk potensi peptida siklik itu udah ada pada tanaman itu sendiri ya Pak, bukan karena enzim ligasenya. Apa benar begitu Pak? Kalau ada peptida siklik di tanaman itu harusnya ada ligase yang ada di sana, Dek. Karena kalau tidak ada, siapa yang akan melahirkan peptida sikliknya gitu. Nah ini ya pertanyaan Anda nyambung ke sini. Jadi kalau ada ini peptida, kalau itu kan tadi ya ada bisa positif ya menghasilkan peptida siklik dari sunflower, dari bunga matahari ya. Lah kemungkinan tanaman itu juga punya peptida siklik kemungkinan ya, yang bukan ini tadi, kemungkinannya seperti itu. Tapi yang lain juga gimana Pak? Ya kemungkinan juga bisa karena ini ya sekali lagi sistem ini terbatas pada enzim-enzim yang mengenali sequence ini, Dek. Ya, jadi kalau ada peptida ligase yang mengenali sequence lain, ya, ini nggak bisa kerja karena nggak mengenali sequence ini gitu loh. Ya, sehingga itu jadi salah satu catatan juga ya. Jadi kita itu melakukan screening untuk membuktikan bahwa tanaman itu punya potensi untuk kita eksplorasi sebagai penghasil peptida ligase gitu loh. Nah, kita menggunakan model ini sebagai salah satu contoh saja. Peptida siklik itu banyak Dek di tanaman Dek. Ya, jadi sekuensnya nggak hanya ini saja gitu loh. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman, masih ada yang kurang jelas atau apa? Yang lain ya, silakan aja bertanya. Sebelum saya ini ya, mungkin saya akhiri biotek protein sama biofarmasi saya kemarin sudah umumkan. Terkait tugas dulu ya, tugasnya jangan lupa direvisi dan di-upload seperti tugas yang lain ya, di-upload di Google Drive. Kemudian teman-teman yang lain kelompoknya mengevaluasi pekerjaan kelompok yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, itu setelah UTS kita ada rangkaian 3-in-1 untuk mata kuliah biofarmasi dan biotek protein ya. Nanti biotek protein sama Pak Kolis ya, biofarmasi sama Bu Ridya. Untuk yang biofarmasi itu tamunya dari Bio Farma ya. Jadi Bu Ana sama Pak Acep ya. Jadi Dokter Acep itu barusan pulang dari, kalau nggak salah ya, dari Australia ya, University of Melbourne. Kemudian yang biotek protein itu yang dari industrinya Mas Riza, Pak Riza, sorry, Dokter Riza itu teman dari mana? Dari RPN ya. RPN itu Riset Perkebunan Nusantara. Beliau lulusan Perancis ya. Beliau akan jelaskan tentang banyak pakai ini CRISPR ya. Jadi untuk industri ya. Itu untuk kuliahnya. Jadi untuk industri nanti Pak Riza ngasih satu kalimat kuliah dari industri
untuk biotek protein, untuk biofarmasi itu nanti ada kuliahnya Bu Ana sama Pak Acep 1 kali masing-masing, jadi 2 kali ya dari industri. Satunya konvalesen, kalau Bu Ana nanti ke arah vaksin ya. Jadi Pak Acep itu pengembangan konvalesen ya untuk COVID ini. Mereka akan cerita dari perspektif industri seperti apa. Nah kemudian untuk kedua mata kuliah ini dan untuk umum sebenarnya itu kita mengundang beliau yang dari praktisi industri itu untuk diskusi sama mahasiswa terkait karir ya. Jadi karir di industri bioteknologi utamanya. Jadi nanti ada sesi sendiri dengan mahasiswa, Anda sendiri yang langsung bertemu dengan Pak Acep, Pak Riza, dan Bu Ana. Khusus mahasiswa untuk berdiskusi dengan pengguna ya. Anda boleh tanya apapun ya untuk karir di industri biotek itu seperti apa dan seterusnya ya. Jadi beliau akan memberikan overview perusahaannya dan kemudian dilanjutkan tanya jawab diskusi untuk Anda ya. Jadi Anda kan sudah mau lulus ya. Nah nanti ini nggak hanya dihadiri oleh anak biofarmasi sama biotek protein ya, tapi ini umum yang untuk diskusi ini ya, diskusi karir ini ya. Terus apalagi itu yang dari industri. Kemudian yang dari luar negeri itu nanti biofarmasi ada dari CSIRO ya, dengan Dr. Adit ya teman saya, sama manajernya kita sedang negosiasi ini. Jadi nanti gimana? Tapi jelas Pak Adit sudah bisa ya. Pak Adit akan ngisi 1 kali kuliah ya. Sama manajernya kalau bisa ngisi 1 kali kuliah lagi. Jadi Anda kuliahnya dengan 3-in-1 untuk biofarmasi 4 kali banyak ya. Enak nanti ya. Tinggal dengerin gitu ya. Ngerjain tugas gitu. Oke, itu bonusnya. Jadi Anda itu yang dari biofarmasi CSIRO topiknya tentang polimer nanomedicine ya, penggunaan polimer untuk drug delivery utamanya. Jadi gene therapy dan seterusnya itu nanti dengan Pak Aditya itu sama manajernya. Jadi mereka expert di bidang itu. Terus itu yang terkait kuliah ya. Tapi kalau kerjasama dengan CSIRO nanti itu di level di level jajaran fakultas ya nanti. Anda kan nggak ikut ya, tapi kita akan menjajaki kerjasama. Itu untuk kuliahnya biofarmasi. Untuk biotek protein yang dari luar negeri dari Helsinki, University of Helsinki, Finlandia. Ini ada Kenny, teman saya, Dr. Kenny, sama profesornya kita undang juga. Jadi mereka akan ngasih kuliah tentang kalau Kenny itu protein structure ya. Jadi dasar-dasar kristalografi dan seterusnya itu kemana saya minta dia untuk ngasih itu. Nanti profesornya akan memberi tentang ini membran protein ya dan bagaimana structural dari perspektif struktural dan bagaimana menggunakan informasi itu untuk drug targeting kalau nggak salah ya. Jadi itu expertnya beliau. Apa lagi ya sudah ya. Jadi biotek protein itu nanti itu ada 2 kali pertemuan dengan Helsinki, terus 1 kali pertemuan dengan Pak ini siapa Pak Riza. Tapi nanti Kenny juga bisa saya minta untuk menjelasin CRISPR juga karena dia jagoan ini. Kenny ini jagoan mulai molecular biology sampai structural biology. Jago semua ini dia semua metode, jadi dipakai semuanya. Publikasinya luar biasa sudah di mana-mana ya. Teman-teman saya ketika S2 di ITB ya. Jadi kebetulan mereka sedang menjadi diaspora di luar negeri. Jadi kita undang plus profesornya kita undang juga gitu ya. Sudah konfirmasi kebetulan, makanya saya berani bilang ini mereka sudah confirm, tinggal kita atur jadwalnya nanti dengan teman-teman mahasiswa ya. Semoga nggak terlalu banyak crash jadwalnya gitu ya. Oke, itu untuk ke depan dari setelah UTS. Semoga semoga jadi pengalaman pembelajaran yang baik meskipun Anda nggak EBKM keluar keluar kampus, tapi Anda bisa mengikuti pembelajaran dari luar negeri juga seperti itu. Oke, Adik ya, ada pertanyaan? Ada tidak, Pak? Oke, terus
Kemarin gimana itu webinarnya biofarmasi? Kira-kira bermanfaat enggak? Dari profesor siapa itu? Profesor Philip ya. Nah, saya kan enggak tahu, ini enggak ngirim apa kuesioner gitu ya untuk ya, semoga semoga bermanfaat lah gitu ya, kita seperti itu ya, Anda tahu pekerjaan yang dilakukan di luar negeri. Itu teman-teman Anda kakak tingkat itu yang ikut, ada siapa, fast track itu Sakinah ya, kakak tingkat Anda itu bimbingan saya kebetulan ya, itu nantinya juga ke Profesor Philip, jadi dia fast tracknya ke sana, ke mana, ke Taiwan ya, sehingga penelitiannya di sana nanti dengan Taiwan seperti itu. Bagi yang mungkin tertarik untuk lanjut S2, kita punya program fast track dan itu nanti bisa kita channelkan dengan universitas yang ada di luar negeri. Saat ini S2 kita sedang apply untuk split program dengan Australia ya. Semoga kalau diterima ya malah bisa ke Australia nantinya. Kalau ini diterima tahun ini kan pelaksanaannya tahun depan ya berarti ya. Tapi nggak tahu Anda sudah lulus apa enggak. Belum lulus ya. Kalau fast track itu semester akhir deh ya daftarnya. Jadi semester depan itu Anda daftar kalau nggak salah. Jadi fast track itu S1 sambil S2 gitu loh. Ya semoga bagi yang tertarik sekolah loh ya, saya nggak maksa ini ya. Jadi yang tertarik sekolah ya sekolah gitu ya. Kalau enggak ya nanti cari beasiswa untuk keluar negeri gitu ya, Dek ya. Kalau enggak ya kerja, nggak ada yang nggak mau Pak sekolah ya, capek kerja ya, dapat duit gitu ya. Ya sukanya orang kan beda-beda. Oke, mungkin dari saya itu terlalu banyak ngobrol juga ini. Kalau nggak ada pertanyaan bisa saya akhiri. Sekali lagi kalau ada salah kata atau salah dalam penyampaian atau kekurangan ya pasti kita punya banyak kekurangan ya dalam desain kelas dan seterusnya. Kita mohon maaf ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan bisa improve lagi ini mata kuliah ini dan juga mata kuliah yang lain juga gitu ya. Saya kira itu dari saya. Selamat siang, kita ya nggak ketemu lagi ya, ini terakhir ya, ini kayaknya kuliah bio dengan anak 2018. Nah, kita ketemu lagi mungkin semester depan insya Allah ya di kampus, semoga saja sudah buka kampusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya. Ya, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.